Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan melakukan praktikumnya melalui offline ya, offline streaming. Jadi kita melalui Edmodo dan seperti biasa juga sudah saya buatkan juga ini ya, nanti pembahasannya, video pembahasan untuk materi kali ini. Oke, untuk materi kali ini kita akan membahas mengenai akses dan manipulasi data yang ketiga ya. Sebelumnya kan kita sudah mencoba untuk membuat database, membuat tabel, dan mencoba beberapa kita untuk memasukkan data ya, atau menginsertkan data ke dalam database menggunakan PHP Syntax. Oke, sebelum masuk ke materi ya, pastikan juga dari latihan akses data yang pertama sampai yang ketiga ini, usahakan jadikan satu folder ya, nanti biar enak juga kalian untuk mengedit dan memanggil filenya jika diperlukan sewaktu-waktu. Oke, langsung masuk ke dasar teori ya. Akses dan manipulasi data adalah berbagai aktivitas pengelolaan data pada database. Akses dan manipulasi data meliputi koneksi database, membaca database, dan lain-lain itu ya, bisa kalian baca sendiri. Dalam hal ini, fungsi MySQL eQuery masih kita gunakan untuk melakukan eksekusi terhadap penyataan query yang kita kehendaki. Kurang lebih dasar teorinya sama ya, sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Yang pasti berhubungan juga dengan pengelolaan data dalam database ya. Oke, yang pertama adalah membaca data. Secara umum membaca data adalah bentuk akses data yang paling sederhana. Pernyataan query untuk membuat tabel adalah select itu ya. Select ini tuh fungsinya untuk menampilkan beberapa data dari database ya yang sudah kita buat sebelumnya. Pada sintaks PHP, data yang dibaca dapat ditampilkan dalam beberapa cara. Berikut adalah sintaks PHP untuk membaca dan menampilkan data. Oke, bisa kalian lihat ya dalam contoh 83.1 membaca data itu. Di situ ditampilkan ya variabel SQL-nya sama dengan select bintang from biodata ya. Jadi di dalam variabel SQL ini terdapat query untuk kita bisa menampilkan data dari sebuah database. Bentuk umumnya ya select bintang. Bintang ini nama kolom ya, nama kolomnya. Jadi kalau di umum ya, kalau rumus dasarnya kalian juga bisa browsing di internet juga. Select nama kolom ya, nama kolom 1, nama kolom 2 dan seterusnya dari nama tabel ya. Nama tabel. Kan biodata tabel ya. Jadi dalam variabel SQL ini select bintang, maksud dari bintang ini adalah kita menampilkan seluruh data yang ada di dalam tabel ya, yang mau kita panggil. Jadi bahasa Indonesianya lah ya, tampilkan seluruh data dari tabel biodata, gitu ya kurang lebih.
Jadi bintang itu ya apa namanya, kolom-kolomnya itu, nama kolom-kolom yang ada di biodata. Lalu di bawahnya ada variabel data sama dengan MySQL query ya, dalam kurung koneksinya, lalu query-nya kita panggil. Lalu while dalam kurung variabel show. Variabel show terserah ya kalian, ini kan kita coba tampilkan jadi ya biar enak aja. Variabel show sama dengan MySQL fetch array dalam kurung variabel data. Variabel data itu dari itu ya, kita menggabungkan apa namanya, koneksi dengan query-nya. Oke, lalu tampilkan variabel show, indeksnya pakai ID ya, nanti indeksnya pakai ID. Lalu itu ya, show juga name, show age, dan BR ya, BR itu enter. Oke, variabel data menyimpan data yang berhasil dibaca oleh pernyataan query select. Fungsi MySQL fetch array itu digunakan untuk menampilkan isi dari variabel data tersebut ya. Berikut fungsi PHP yang digunakan untuk menampilkan data dari database ya. Jadi ada beberapa fungsi yang bisa kita gunakan untuk agar kita bisa mengambil atau menangkap data dari database ya, untuk bisa kita tampilkan nanti di browsernya gitu ya, di PHP sintaksnya. Ada beberapa fungsi yang bisa kita gunakan, yaitu yang pertama ada MySQL fetch array. Jadi MySQL fetch array ini itu fungsinya untuk menyimpan hasil seleksi dalam bentuk array asosiatif ya, maupun array numerik. Jadi bisa disimpan dalam bentuk array asosiatif atau array numerik. Nah, array asosiatif itu adalah array yang indeksnya tidak harus angka ya. Maksudnya kan kalau array numerik jelas angka, dari yang dimulai dari 0. Kalau array asosiatif itu array yang indeksnya bisa kita setting sendiri ya. Jadi lebih fleksibel ya untuk yang array asosiatif. Lalu untuk yang selanjutnya adalah MySQL fetch assoc, menyimpan hasil seleksi dalam bentuk array asosiatif saja ya. Kalau MySQL fetch row itu menyimpan hasil seleksi dalam bentuk array numerik. Dan yang terakhir yaitu MySQL fetch object ya, menyimpan hasil seleksi dalam bentuk objek. Nah, kalau kalian masih bingung dengan yang ada di modul, juga bisa browsing ya di Google ya, di Google. Oke, untuk selanjutnya yaitu mengubah data. Mengubah data dalam hal ini tuh update ya. Jadi nanti kalau kalian browsing di internet, biasanya ada kata-kata CRUD gitu ya. Create, read, update, sama delete. Itu adalah dasar-dasar dari pengelolaan akses dan pengelolaan data ya, yang bisa kita gunakan dalam pengelolaan data dalam database. Oke, mengubah data. Bentuk akses dan manipulasi data selanjutnya adalah mengubah data. Pernyataan query untuk mengubah data adalah update ya. Kita pakai update untuk query update untuk bisa mengubah data dalam database ya. Untuk bentuk umumnya ya, yang sesuai dari latihan-latihan sebelumnya ya. Variabel SQL sama dengan update, biodata, set. Jadi update dulu ya, kita gunakan update, lalu yang mau diupdate nama tabelnya apa, lalu kita set yang mau diupdate
kolom apa dan isinya apa. Where ID sama dengan 1003. Jadi where ini adalah kayak seperti syarat ya. Jadi update tabel biodata, setnya yang mau diganti adalah kolom age ya. Ganti menjadi 22 di mana ID-nya sama dengan 1003. Jadi jadi ketika ID-nya sama dengan 1003 maka otomatis akan diupdate age-nya menjadi 22 ya. Seperti itu. Sintaks tersebut menunjukkan bahwa fungsi MySQL query mengeksekusi perintah update yang tersimpan pada variabel SQL yang berjalan di atas koneksi variabel connect gitu ya. Oke, selanjutnya yaitu adalah menghapus data. Menghapus data adalah kegiatan akses dan manipulasi data yang tidak kalah penting. Pernyataan query untuk menghapus data adalah delete. Berikut adalah sintaks PHP untuk menghapus data. Oke, tidak jauh berbeda juga ya dengan update. Kalau fungsi kalau update, query update itu bentuk umumnya kurang lebih update, nama tabel, set, yang mau yang mau diganti apa, where itu ya syarat tadi ya, itu terserah, bisa sesuai kehendak kalian, sesuai kebutuhan ya. Kalau untuk delete ini kita cukup gunakan delete from ya, delete from nama tabel, where umurnya di bawah 21. Jadi fungsi ini itu jadi untuk menghapus tabel biodata ya, delete from biodata ketika atau di mana umurnya itu 20 kurang dari 21 ya. Jadi semua data yang ada di tabel biodata yang di mana umurnya itu atau age-nya itu di bawah 21 maka akan dihapus. Sintaks ini menunjukkan bahwa fungsi MySQL query mengeksekusi perintah delete yang tersimpan pada variabel SQL ya, yang berjalan di atas koneksi variabel connect ya. Untuk catatan, gunakan kembali file koneksi PHP yang kalian buat ya berdasarkan modul sebelumnya. Jadi seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, usahakan jadikan satu folder ya semua latihan-latihannya biar soalnya kan ini berhubungan. Jadi biar kalian juga tidak menulis ulang codingannya. Oke, untuk latihan ada beberapa tahap ya, yaitu membaca data, mengubah data, menghapus data ya. Jadi untuk latihannya kalian ikuti saja perintah-perintahnya ya. Perintah-perintahnya saya jelaskan dulu yang 8.4.1 yang membaca data. Jadi kalian buat file read.php, sintaksnya seperti ini ya, kalian ikuti. Lalu jalankan file read.php dan amati hasilnya. Nah, ada sedikit tambahan perintah ya ini. Jadi ubah fungsi MySQL fetch array ya. Fetch array itu yang ini ya. Fetch array itu yang ini. Ya, kalian ubah menjadi MySQL fetch assoc, MySQL fetch row dan MySQL fetch object ya. Jadi kalian tidak ujuk-ujuk ya, tiba-tiba ya, maksudnya tidak serta-merta langsung mengganti dengan fungsi-fungsi ini ya. Jadi tetap kalian ikuti peraturannya. Jadi tidak semua ini bisa kalian secara langsung ubah ya, soalnya pasti error nanti pada tampilannya. Jadi sesuaikan dengan penjelasannya juga yang sesuai fungsi-fungsi tersebut ya.
Jadi kalian ubah seperti perintahnya ya, pakai MySQL fetch assoc, fetch row, dan MySQL fetch object. Dan lalu amati hasilnya, dan setiap perubahan fungsi ini ya kalian kalian jelaskan juga perubahannya, tampilannya seperti apa ya, kurang lebih seperti itu. Nanti untuk tampilannya kalian gunakan fungsi print R ya. Jadi biar tahu perbedaannya nanti kalian gunakan print R atau var_dump. Kalau pakai echo biasa itu tidak bisa ya untuk menampilkan isi datanya. Oke, yang selanjutnya adalah mengubah data. Buat file update.php ya dengan sintaks seperti berikut. Ikuti saja. Lalu jalankan file update.php dan amati hasilnya ya. Periksa juga perubahan yang terjadi pada database server kalian. Oke, yang latihan yang terakhir yaitu menghapus data. Buat file delete.php dengan sintaks sebagai berikut. Oke, untuk sintaksnya kalian juga ikuti aja ya, seperti contoh ini. Oke, jalankan file delete.php dan amati hasilnya. Periksa juga perubahan yang terjadi pada database server kalian. Oke, untuk tugas praktikumnya ya. Ini ada beberapa poin. Yang pertama adalah gunakan kembali data mahasiswa yang Anda buat sebagai tugas praktikum pada modul sebelumnya. Jadi data mahasiswa yang sudah kalian buat sebelumnya jangan dihapus ya. Jadi tetap kalian gunakan dan nanti bisa kalian kembangkan juga sesuai tugas praktikumnya ini. Lalu poin kedua yaitu tampilkan data mahasiswa ya dengan syarat laki-laki dan umur di atas 20. Jadi 21, 22 dan seterusnya melalui sintaks PHP. Lalu tunjukkan hasilnya. Yang ketiga, ubah beberapa data mahasiswa melalui sintaks PHP. Tunjukkan perubahannya. Yang keempat, hapus beberapa data mahasiswa melalui sintaks PHP. Tunjukkan perubahannya. Yang terakhir, laporkan hasil praktikum kalian. Nah, saya jelaskan secara ringkas ya. Jadi yang pertama itu data mahasiswa yang kalian sudah buat sebelumnya itu jangan dihapus. Lalu tampilkan data mahasiswa ya. Jadi pakai select ya ini nanti ya. Select yang syaratnya itu harus laki-laki dan umurnya itu di atas 20. Jadi nanti ya select bintang ya. From nama tabelnya ya, mahasiswa, where jenis kelaminnya laki-laki dan umurnya di atas 20 ya, kurang lebih seperti itu. Lalu yang ketiga, ubah beberapa data ya. Jadi pakai update itu tadi. Lalu hapus itu pakai delete from ya. Jadi setiap poin 2, 3 maupun 4 itu kalian tunjukkan hasilnya dengan cara seperti biasa ya, di screenshot setiap perubahan setelah kalian selesaikan perintah pertanyaannya ya. Oke, untuk penjelasan tugas praktikumnya kurang lebih seperti itu. Nanti kalau ada yang masih bingung bisa tanya di grup atau japri saya ya. Untuk tugasnya ini nanti saya upload di Edmodo ya. Jadi seperti biasa H-2 deadline-nya. Nanti saya buatkan postingannya di Edmodo. Oke, kurang lebih seperti itu. Untuk pertemuan kali ini saya akhiri ya, kurang lebih untuk penjelasannya seperti itu tadi. Kalaupun ada yang masih bingung bisa browsing-browsing di Google ya, internet. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.